Shalom semua jemaat Tuhan, tetap optimis. Kita kembali dalam perenungan firman Tuhan Daily Devotion. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih kalau kami pada pagi hari ini akan kembali merenungkan firman Tuhan. Yang percaya setiap perenungan firman Tuhan hari ini akan terus memberikan kami kekuatan dan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan hari ini akan diambil di dalam Yehezkiel 45 ayat 9 sampai 17 dengan judul perikop tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan Allah, cukup sudah hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan penindasan, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Berhentilah merampas tanah milik umatku, demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi Yehezkiel sedang bernubuat kepada bangsa Israel yang sedang di dalam pembuangan. Nah, masalahnya kan apa yang mereka lakukan nih sampai kok mereka bisa masuk ke dalam pembuangan. Nah, salah satu hal yang mereka lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan adalah sifat dari setiap pemimpin-pemimpinnya. Yaitu apa? Pemimpin-pemimpinnya itu melakukan setiap hal yang disebutkan tadi. Kekerasan, penindasan, ketidakadilan. Oleh karena itu di dalam nubuatnya Nabi Yehezkiel kepada bangsa Israel, dia seperti membuat statement kepada mereka bahwa kalau Tuhan akan memulihkan bangsa ini, berarti Tuhan juga harus memulihkan cara para pemimpin untuk memimpin bangsanya. Cara mereka harus diperbaharui, cara mereka harus digantikan. Bukan hanya bangsanya yang dipulihkan, tetapi siapa yang memimpin pun harus dipulihkan. Kenapa? Karena setiap pemimpin itu menentukan arah kemana bangsa itu akan pergi. Kalau pemimpinnya itu tidak adil, berarti sampai bawah juga masyarakatnya pun merasakan akibat dari ketidakadilan tersebut. Maka dari itu Yehezkiel bilang, cukuplah hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan penindasan, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Berhentilah merampas tanah milik umatku, demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu ayat 10. Neraca yang benar, eva yang benar, dan bat yang benar harus ada padamu. Apa artinya? Semuanya itu harus bersikap adil di dalam kepemimpinannya, di dalam pembagiannya, di dalam segala sesuatunya. Itu harus diperbaharui. Oleh karena itu ketika bangsa ini akan dipulihkan sama Tuhan, Yehezkiel lagi memberitahukan kepada para pemimpin bangsa Israel. Untuk apa? Untuk punya yang namanya memimpin dengan adil. Kalau misalnya mereka bisa memimpin dengan adil, maka dari pemimpinnya itu dipulihkan. Pasti sampai masyarakatnya pun semuanya mengalami impact-nya. Jadi Bapak Ibu berkata buat kita, di dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini kalau kita lihat banyak ketidakadilan di luar. Oleh karena itu kita butuh setiap kita untuk menjadi terang di luar sana. Di dalam marketplace masing-masing, di dalam pekerjaan masing-masing, di dalam aspek apapun. Kalau kita berlaku adil, kalau kita melakukan kebenaran dimanapun kita berada, hidup kita akan jadi pembeda yang mana anak Tuhan dan yang mana yang belum kenal Tuhan. Sehingga setiap orang yang berjumpa kita, satu kantor sama kita, satu circle sama kita, pasti melihat perbedaannya. Kok dia waktu di masa kesusahan, ini ya tidak ngeluh, tidak ngomel, tidak ngedumel, tetapi apa? Kata-katanya tetap positif. Dan itu yang memberkati banyak orang. Bukan apa yang kita katakan, tetapi sikap kita di dalam setiap hari. Kenapa ini penting? Kita lihat di ayat-ayat terakhir. Seluruh penduduk negeri harus memberikan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Rajalah yang bertanggung jawab atas kurban bakaran, kurban sajian, kurban curahan pada hari raya bulan baru dan hari sabat. Di setiap perayaan kaum Israel, dialah yang akan menyediakan kurban penghapus dosa, kurban sajian, kurban bakaran, dan kurban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Pemimpinnya ternyata dibilang tadi ada kewajiban yang harus dilakukan. Rakyat juga ada kewajiban yang harus dilakukan.
Setiap rakyat harus memberikan apa yang menjadi bagian kepada raja untuk diolah. Jadi makanya tadi waktu kita lihat di awal, pemimpinnya dulu disuruh berlaku benar, disuruh berlaku adil, baru rakyatnya pun disuruh melakukan hal yang demikian. Dan terjadilah suatu cycle yang baru, cycle yang di dalam rancangan Tuhan, yaitu apa? Ada kewajiban yang dilakukan rakyat, ada kewajiban yang dilakukan pemimpin, sehingga semuanya dapat running well. Jadi hari ini ketika kita membuat keputusan untuk hidup berlaku adil dan hidup dalam kebenaran, kita akan selalu memulai cycle yang baru, dan itu akan menyebar lewat keluarga kita, lewat circle kita, satu persatu akan mendapat influence. Karena apa? Karena Tuhan akan pakai setiap kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita diberikan tanggung jawab untuk menjadi terang dan menjadi garam dimanapun kita berada. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Bapak kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh terus hidup berlaku adil dan hidup dalam kebenaran dimanapun kami berada. Supaya nama-Mu terus dipermuliakan lewat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di dalam Daily Devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.